sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu ilmu kebidanan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah asuhan kebidanan kesehatan reproduksi yang akan saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Mata kuliah asuhan kebidanan kesehatan reproduksi merupakan mata kuliah inti dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah asuhan kebidanan kesehatan reproduksi mendeskripsikan tentang teori dan aplikasi proses pemberian asuhan kebidanan yang diberikan kepada perempuan yang berhubungan dengan permasalahan pada sistem kesehatan reproduksi. Dan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan praktek pengambilan keputusan dan manajemen dalam pelayanan kebidanan sesuai dengan kode etik dalam lingkup asuhan kesehatan reproduksi pada siklus kehidupan perempuan. Selain itu, diharapkan mahasiswa juga mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan sesuai dengan lingkup asuhan kesehatan reproduksi selama siklus kehidupan perempuan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Sebagai upaya dalam mendukung capaian pembelajaran tersebut, di sini saya menggunakan beberapa buku referensi, diantaranya Panduan Kesehatan Reproduksi pada Remaja karangan Metria dan kawan-kawan, Manajemen Kesehatan Menstruasi karangan Sinaga dan kawan-kawan, buku Dinamika Perkembangan Remaja karangan Nur dan Daulay, kemudian ada modul Kesehatan Reproduksi Remaja di luar sekolah oleh Kemenkes RI, serta artikel-artikel ilmiah lain yang mendukung materi pembelajaran saya. Metode pembelajaran yang saya gunakan untuk menyampaikan materi kuliah pada asuhan kesehatan reproduksi ini menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Metode pembelajaran yang saya gunakan untuk menyampaikan materi pada mata kuliah asuhan kebidanan kesehatan reproduksi ini menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan penyampaian materi pembelajaran teori. Yang saya lakukan adalah dengan tatap muka secara langsung. Materi saya sampaikan melalui penyampaian bahan layang berupa PPT dengan penjelasan secara langsung menggunakan metode ceramah. Interaction sebagai upaya meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa, saya lakukan dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa terkait materi yang saya sampaikan. Dengan metode ini diharapkan mahasiswa dapat berpikir secara kritis serta memberikan opini mereka terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa dapat menyampaikan pendapat ataupun bertanya secara langsung jika ada bahasan atau penyampaian materi yang kurang dipahami. Untuk asesmen penilaian dari mata kuliah asuhan kebidanan kesehatan reproduksi terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu penugasan sebanyak 20%, ada 15% untuk nilai UTS dan UAS, serta 50% untuk nilai praktikum. Berikut saya sampaikan contoh salah satu video pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan kesehatan reproduksi dengan topik pubertas. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita ketemu lagi dengan mata kuliah asuhan kebidanan kesehatan reproduksi. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, silahkan dipimpin berdoa dulu untuk memulai kegiatan pembelajaran kita siang hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan hari ini di mata kuliah asuhan kebidanan kesehatan reproduksi kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi pubertas. Ya, di sini semuanya sudah remaja ya? Sudah pubertas semuanya? Pubertasnya dimulai usia berapa? 12 tahun. Ya. Ada yang belum mengalami pubertas? Sudah ya. Alhamdulillah. Jadi di sini kita sebelum ke materi kita lihat dulu ya deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan kesehatan reproduksi. Ya, coba kita lihat di sini, kita simak bersama-sama. Mata kuliah asuhan kebidanan kesehatan reproduksi ini mendeskripsikan
mendiskusikan tentang teori dan aplikasi proses pemberian asuhan kebidanan yang diberikan kepada perempuan yang berhubungan dengan permasalahan pada sistem kesehatan reproduksi. Ya, sudah jelas sekali bahwa pada mata kuliah ini kita diharapkan mampu memberikan asuhan nantinya ya. Setelah pembelajaran ini kita harus mampu memberikan asuhan kepada perempuan, remaja di segala siklus kehidupan perempuan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Sedangkan tujuan pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan praktik pengambilan keputusan dan manajemen dalam pelayanan kebidanan sesuai dengan kode etik dalam lingkup asuhan kesehatan reproduksi pada siklus kehidupan perempuan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan sesuai dengan lingkup asuhan kesehatan reproduksi selama siklus kehidupan perempuan. Dan ini kalian bisa lihat juga sudah tercantum di RPS ya. Sudah dapat RPS semua ya? Sudah. RPS-nya juga sudah saya upload di Edufacta. Jadi nanti adik-adik yang belum download bisa langsung download di Edufacta ya, bisa dilihat secara langsung ya. Nah, jadi di sini semuanya sudah pubertas. Coba kita tanya, kira-kira yang dimaksud dengan pubertas itu apa? Ya? Proses perubahan fisik saat tubuh anak berubah menjadi tubuh dewasa. Oke, ada lagi persepsi yang lain? Ya, Mbak Yati? Biasanya untuk perempuan ditandai dengan membesarnya payudara. Membesarnya payudara. Ada lagi? Ya? Laki-laki tumbuh jangkung, terus bulu rambut pada ketiak. Oke, ya semuanya benar. Ya, jadi di sini ada proses perubahan fisik dan anatomi pada tubuh. Ya, gimana? Jadi kita lihat di sini, ya ada perubahan individu. Ya, entah itu organ reproduksinya, perubahan fisiknya. Jadi di sini terjadi perubahan. Ya, jadi kalau misalkan yang sudah disampaikan Mbak itu tadi perubahan payudara itu benar. Ya, berarti benar ya sudah disampaikan oleh Mbak Reni, Mbak Ihatul, Mbak Ayu terkait dengan deskripsi atau definisi dari pubertas itu sendiri. Ya, proses pendewasaan benar, tumbuh rambut ketiak, kemudian tumbuh rambut pubis, ya, kemudian membesarnya payudara, semuanya benar. Coba kita lihat definisinya bersama-sama di sini. Merupakan suatu masa di mana individu telah mencapai kedewasaan. Ya, kedewasaan di sini secara biologis ini ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi. Ya, seperti kalau perempuan organ reproduksi berfungsi ditandai dengan apa? Menstruasi. Kalau laki-laki Mimpi basah. mimpi basah. Ya, jadi semuanya benar. Jadi di sini pubertas merupakan proses kematangan. Ya, proses kematangan ini yang ditandai dengan adanya perubahan dari seks primer dan seks sekunder. Next. Jadi untuk perubahan pubertas sendiri ini dipengaruhi oleh beberapa peran. Ya, yang pertama peran kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Ya, yang di mana kita lihat gambarnya di situ yang di ujung paling kecil. Ya, paling kecil sendiri itu yang ada di dasar otak. Itu yang disebut dengan kelenjar master. Ya, kelenjar master di sini memproduksi dan melepaskan hormon yang mengendalikan berbagai fungsi organ tubuh. Ya, salah satunya berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan dari organ reproduksi kita seperti itu. Di sini juga ada peranan gonad. Ya, gonad itu apa? Gonad itu kalau di perempuan itu ada yang dinamakan dengan ovarium. Ya, kalau di laki-laki kita kenal dengan testis. Ya, jadi proses pubertas itu merupakan interaksi antara keduanya, interaksi antara kelenjar pituitari dengan organ reproduksi atau kelenjar gonad yang ada di dalam tubuh kita. Ya, bagaimana prosesnya kita simak bersama nanti ya. Jadi di sini kelenjar pituitari itu memproduksi dua hormon. Ya, yang pertama hormon pertumbuhan dan yang kedua hormon gonadotropik. Ya, hormon pertumbuhan sendiri ini fungsinya untuk apa? Untuk pertumbuhan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Ya, yaitu apa? Perkembangan payudara. Ya, kemudian bokongnya kita menjadi lebih besar. Ya, kemudian ada tumbuh rambut ketiak, rambut pubis,
Jadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan gonad, jadi perkembangan gonad ini tidak langsung moro-moro ujuk-ujuk langsung kita sudah matang gitu ya. Nah, oleh karena itu kenapa kita harus benar-benar mempersiapkan kesehatan reproduksi kita gitu ya sejak dini. Jadi bukan karena kita sudah menstruasi terus organ reproduksi kita sudah siap ya. Siap apa? Siap untuk hamil ya. Siap untuk menerima proses pembuahan, tidak seperti itu. Mungkin itu sudah siap tapi itu secara fisiologis itu tapi belum matang seperti itu ya. Jadi itu yang berhubungan dengan perkembangan dari gonad. Nah, interaksi keduanya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, interaksi antara gonad dan kelenjar pituitari. Jadi tadi batang otak yang ada di dalam tubuh kita itu akan memproduksi hormon-hormon, hormon GNRH, hormon LH, di mana hormon-hormon itu tadi akan menjadi umpan balik feedback positif ke sel gonad, ke organ gonadnya, ke ovariumnya. Jadi ovariumnya nanti sudah matang. Kalau ovariumnya nanti sudah matang, dia akan memproduksi yang dinamakan dengan dua hormon perempuan. Apa hormon perempuan? Progesteron dan estrogen. Oke, ya jadi ada dua hormon perempuan yang itu nanti ketika umpan balik positif dan umpan balik negatif ini terus berjalan, ya maka ovarium atau sel gonad itu tadi akan memproduksi dua hormon itu, ya testosteron untuk testis dan estrogen progesteron untuk ovarium seperti itu. Jadi ini yang sudah saya sampaikan tadi, coba kita lihat bersama mekanisme umpan balik selama masa pubertas. Ada inisiasi pubertas, jadi dia si kelenjar pituitari tadi itu memproduksi yang dinamakan GNRH, gonadotropin releasing hormone. Jadi dia merilis hormon. Apa aja yang dirilis? Itu ada FSH dan LH, ya, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Jadi FSH dan LH ini nanti kemudian akan merangsang dari ovarium kita, sehingga nanti dia akan memproduksi yang dinamakan dengan hormon estrogen dan progesteron pada perempuan dan testosteron pada laki-laki. Nah, jadi umpan balik negatifnya pada wanita ini meningkatkan kadar estrogen. Ya, jadi tadi itu hasil umpan baliknya seperti itu, gitu ya. Nah, ini yang sudah disampaikan oleh Mbak Riantul, Mbak Ayu sama Mbak Rina tadi terkait dengan perubahan seks primer pada laki-laki. Kalau seks primer itu yang berhubungan dengan perkembangan organ reproduksi yang tidak bisa kita lihat, ya, namun bisa dirasakan oleh individu yang bersangkutan, yaitu ada mimpi basah. Dan perubahan seks sekundernya ada rambut ketiak, rambut pubis, suara besar, dan rambut jepun seperti itu. Next. Nah, kalau perempuan, coba kita lihat wajah berminyak. Di sini ada wajah yang berminyak? Berminyak? Ada. Ada jerawat? Ada. Dan sudah dipastikan fix bahwa ini mahasiswanya sudah pubertas ya? Ada. Payudaranya sudah mulai membesar. Ya. Kemudian ada pinggulnya yang membesar dan sudah mengalami menstruasi. Ya. Saat menstruasi ada sebuah ketidaknyamanan. Pasti ya. Di awal-awal menstruasi, coba berbagi pengalaman. Pengalaman selama awal menstruasi, apa yang dirasakan? Sakit perut, sakit pinggang, punggungnya sakit, badannya pegel-pegel gitu ya. Nah, itulah yang terjadi dan itu adalah proses fisiologis ya. Nantinya kita sebagai bidan tentunya kita akan kontak pertama antara pasien dengan kita sebagai bidan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, menjelaskan bahwa semua yang terjadi pada responden atau pada klien, pada remaja itu adalah sesuatu hal yang normal, hal yang fisiologis. Karena apa? Ya, karena perubahan umpan balik tadi, adanya perubahan hormon di dalam tubuh. Ya, hormon estrogen, hormon progesteron itu yang mempengaruhi pembesaran payudara, badannya pegel-pegel
bebas atau free sex. Ya, remaja yang sudah mengalami pubertas sebagian besar dia beranggapan bahwa dia sudah dewasa, dia sudah matang, dia sudah mampu membuat dirinya itu bisa mengambil keputusan apapun itu. Padahal tidak seperti itu. Dia hanya masih berjalan satu langkah di atasnya. Belum semuanya seperti itu. Ya, tapi hal-hal seperti itu kurang dipahami. Jadi untuk perilaku seks bebas ini masih menjadi PR kita semua. Bagaimana kita memberikan edukasi supaya nantinya tidak terjadi timbul seks bebas di kalangan remaja. Karena perilaku seks bebas ini dapat menimbulkan kehamilan remaja, ya. Kemudian ada terjangkitnya HIV/AIDS, kemudian penyalahgunaan massa. Mereka yang sudah mengalami pubertas rata-rata mereka sudah merokok, ya. Bagi laki-laki mereka sudah merokok, ya. Kemudian minum minuman keras, ya. Kemudian menggunakan obat-obat terlarang, ya. Jadi itu juga menjadi PR kita bersama. Ada dari adanya kehamilan remaja dan penyalahgunaan nafsa ini bisa mengakibatkan putus sekolah, ya. Kemudian anemia dan gizi pada remaja, masalah gizi. Kenapa masalah gizi? Karena remaja cenderung ingin penampilannya lebih menarik, ya toh. Mereka yang sudah mengalami pubertas, mereka ingin penampilannya lebih menarik, diet yang berlebihan, diet ketat, sehingga makanannya pun sembarangan. Jadi enggak yang sesuai dengan kecukupan gizi, tapi mereka makannya sembarangan sehingga menimbulkan anemi seperti itu. Ya, sedangkan anemi sendiri kita ketahui, ya, kalau misalkan terjadi anemi pada masa remaja itu akan berakibat jangka panjang, akan dibawa sampai dia hamil melahirkan. Ya, salah satu penyebab angka kematian itu salah satunya adalah anemia yang menyebabkan perdarahan seperti itu, ya. Jadi ini ada beberapa artikel juga penelitian yang sudah saya lakukan dengan tim. Salah satunya penelitian tentang deteksi dini anemia pada remaja melalui pemeriksaan nutrisi, ya. Kemudian ada panel iron dan ABC serum. Jadi untuk hasil penelitian ini menyatakan bahwa pada remaja yang anemia, ya, jadi ada hubungannya dengan status gizi, ya. Jadi mereka yang anemia itu juga ada hubungannya, bahkan sampai berpengaruh pada hasil belajarnya seperti itu, ya. Nah, selain itu ini juga ada penelitiannya. Nah, ini ya, hubungan anemia dengan prestasi belajar yang saya sampaikan. Jadi ada hubungannya juga anemia dengan prestasi belajar yang hasilnya sangat signifikan sekali seperti itu, ya. Kemudian ada tadi kan ada masalah terkait dengan bisminore, ya. Jadi ini juga saya sudah lakukan terkait dengan pelatihan pembuatan air rebusan jahe. Jadi hasil penelitian sudah dilakukan bahwa air rebusan jahe ini ternyata efektif untuk mengatasi nyeri bisminore. Jadi di sini saya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk remaja terkait dengan konsumsi air rebusan jahe ini untuk mengatasi nyeri bisminore seperti itu, ya. Mungkin dari sini ada yang perlu kita diskusikan, ada yang perlu ditanyakan. Bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan, ya. Dari sini coba kita lihat diskusi bersama. Kalian harus bisa membayangkan bahwa kalian menjadi seorang bidan, ya, bidan puskesmas. Jadi di sini ada pertanyaan hubungan dengan bidan, koordinator puskesmas sedang mengadakan penyuluhan kesehatan reproduksi, di mana di sebuah SMP di dalam binaan puskesmas. Dalam kegiatan penyuluhan tersebut ada siswi yang bertanya dan mengeluhkan nyeri perut saat menstruasi hari pertama. Dari hasil anamnesis didapatkan bahwa perut bagian bawah terasa nyeri dan kram, diikuti sakit kepala, mual dan berkeringat. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 170, nadi 4 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 38,9 derajat, dan tidak ada massa pada abdomen dan tidak ada nyeri tekan. Tanda apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Ada yang bisa jawab?
Nyeri perut bagian bawah. Menstruasi hari pertama. Menstruasi hari pertama. Ya, kita kenal dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu terjadi hari keberapa? Hari pertama. Ya, jadi selama dysmenorrhea itu kalau di sini kita lihat ya, dia nyeri perutnya itu di hari pertama. Ya, secara teori dysmenorrhea primer itu terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga. Ketika nanti kita bertemu dengan klien atau remaja dengan keluhan seperti ini, sudah dipastikan bahwa keluhan yang dialami adalah fisiologis, tidak perlu panik, tidak perlu dikasih obat. Ya, cukup apa? Cukup asuhan aja. Ya, self management. Jelaskan pada klien dan responden bahwa sesuatu yang dialami adalah fisiologis. Nanti akan lumpuh atau sembuh dengan sendirinya tanpa pemberian obat. Ya, cuma self management aja begitu. Ya, oke. Mungkin ada yang perlu dikomunikasikan kembali sebelum kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Cukup? Oke. Baik, saya akhiri pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di minggu depan ya, dengan saya sendiri dengan mata kuliah asuhan kebidanan kesehatan reproduksi. Jangan lupa materi ini nanti akan saya upload di Edufekta dan tolong di-download langsung di Edufekta, gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah asuhan kebidanan kesehatan reproduksi pada program studi kebidanan program sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subundi. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, dan semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.